Oke, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan untuk materi hari ini, ada yang tahu apa? Oke, materi hari ini adalah kita akan belajar mengenai sejarah bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai materi ini, saya akan menjelaskan dulu yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah menonton video ini, saya berharap teman-teman akan mampu menjelaskan sejarah bahasa Indonesia dari zaman prasejarah sampai era modern dengan benar. Kita lanjut. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan nasional Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan kompleks. Nah, dalam sejarah bahasa Indonesia ini ada urutannya, ada 6 urutan. Dari yang pertama yaitu ada masa praksara, yang kedua masa Hindu-Buddha, yang ketiga masa penyebaran Islam, yang keempat masa penjajahan kolonial, yang kelima Sumpah Pemuda, dan yang terakhir yaitu masa modern di era sekarang. Kita langsung saja langsung ke pertama, masa praksara. Sebelum kedatangan sistem aksara ke Nusantara, masyarakat setempat menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi. Interaksi dengan budaya-budaya luar seperti India dan Tiongkok memperkenalkan konsep aksara dan meningkatkan kompleksitas bahasa-bahasa lokal. Pengaruh dari berbagai budaya seperti India, Tiongkok, Arab, dan Eropa memberikan warna dan kaya ragam pada kosakata dan struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat lokal di seluruh kepulauan Nusantara. Lanjut kita yang kedua yaitu masa Hindu-Buddha. Melalui perdagangan dan migrasi, pengaruh Hindu-Buddha dari India memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan bahasa di wilayah ini. Aksara Palawa dan Sanskerta digunakan dalam prasasti dan karya sastra. Meskipun pengaruhnya kuat, bahasa lokal tetaplah berkembang. Kita lanjut yang ketiga, yaitu masa penyebaran Islam. Dengan masuknya Islam pada abad ke-7, bahasa Arab turut mempengaruhi bahasa lokal. Pergeseran fokus dari aksara Sanskerta ke aksara Arab menciptakan harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan budaya setempat. Selain itu, bahasa Melayu merupakan bahasa utama yang dijadikan dasar pembentukan bahasa Indonesia. Proses pembentukan bahasa Indonesia itu dimulai pada abad ke-7 dengan pengaruh dari perdagangan dan Islam. Kita lanjut yang keempat, yaitu masa penjajahan kolonial. Pada abad ke-17, kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, menyebabkan perubahan yang signifikan dalam bahasa dan budaya. Aksara Latin diperkenalkan dan penerjemahan karya-karya sastra klasik ke dalam bahasa lokal dilakukan. Pengaruh Belanda sangatlah mempengaruhi pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pribumi dan administratif selama masa penjajahan untuk memudahkan kegiatan kolonial Belanda di Indonesia. Maka pada masa penjajahan kolonial Belanda disusun keejaan Van Ophusen pada tahun 1901. Kita lanjut yang kelima, yaitu Sumpah Pemuda. Pada awal abad ke-20, pergerakan nasionalis di Indonesia mendorong pemantapan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menegaskan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928 menjadi titik tolak penting untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saat itu terdapat satu kesatuan komitmen untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dapat menggantikan bahasa Belanda. Sampai tiba di tahun 1945 saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya dan pada tahun 1947
Komite Penyusun Undang-Undang Dasar menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Setelah disahkan melalui Undang-Undang Dasar 1945, maka proses standarisasi ejaan bahasa Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1972 oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu masa modern. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, bahasa Indonesia terus berkembang menjadi bahasa resmi negara dan alat komunikasi nasional. Modernisasi terus berlanjut dengan penambahan istilah-istilah baru dari berbagai bidang. Perkembangan bahasa Indonesia sejalan dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Di era globalisasi, pengaruh bahasa asing dan adaptasi teknologi yang berkembang secara global turut mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Oke, untuk rangkuman dari sejarah bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu berkembang sebagai bahasa resmi dan nasional sejak interaksi awal Nusantara dengan budaya asing melalui pengaruh Hindu-Buddha, Islam, dan kolonialisme Eropa hingga pemantapannya sebagai simbol persatuan dan identitas nasional melalui Sumpah Pemuda dan penetapannya dalam Undang-Undang 1945. Terus beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan teknologi yang modern. Nah, untuk refleksinya, setelah mengetahui mengenai sejarah bahasa Indonesia, berikan pendapatmu mengenai tentang tantangan dalam pelestarian bahasa Indonesia saat ini. Kalian boleh mengutarakannya dalam forum ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja untuk mengenai pelajaran sejarah bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi.